Ini kawan-kawan, ini ciri-ciri jahe kita, jahe organik. Ini kawan-kawan sudah mulai kena jamur. Ini biasanya ini kena jamur ini biasanya di musim hujan. Nah kawan-kawan, ini sudah mulai kena jamur, dia kena bercak-bercak seperti ini. Jadi kita akan kendalikan secara organik yang kita formulasikan dengan bahan-bahan alami. Supaya pengendalian ini bisa jahe kita selamat kawan-kawan, dan juga bebas dari hama penyakit. Bagaimana caranya? Kita hanya menggunakan bahan organik saja, dan juga saya kira cukup efektif. Dan bagaimana pembuatannya dan bagaimana aplikasinya, kita langsung nanti kita buat, dan juga caranya dan juga dosisnya kita akan ulas semua itu untuk pengendalian hama penyakit untuk tanaman jahe. Dan biasanya ini akan kita ulas. Oke, bagaimana caranya? Jangan kemana-mana, simak terus video kita. Sebelum lanjut, kita masuk dulu intro kita ya, seperti biasa. Let me in or let me go. Honestly, try honesty. No, just tell me what I want to hear. Kondisi jahe kita kawan-kawan di lapangan ini dia. Ini ibaratnya sudah kena bercak-bercak daun. Ini disebabkan oleh jamur. Biasanya ini terjadi dalam musim hujan ya. Pengendalian ini yang utama adalah usahakan drainasenya itu ya lancar ya, dan juga gulma-gulma di daerah atau sekitar tanaman kita harus bersih. Kita lakukan penyiangan ya, seperti ini. Ini bebas dari gulma, dan juga usahakan jangan terlalu lembab ya, nanti bisa ibaratnya mengundang si jamur atau nematoda. Usahakan lahan kita itu di lahan yang terbuka dan juga bebas dari gulma-gulma, dan juga menjaga namanya jarak tanam. Jarak tanam itu perlu supaya menjaga kelembapan si media kita dan juga si tanaman kita, agar si matahari nanti bisa masuk tembus ke tanah supaya menjaga namanya kelembapan ya, sehingga si jamur tadi akan berkurang kawan-kawan ya. Kira saya paham. Dan kedua, pengendaliannya kita bisa juga secara langsung saja, misalnya begini. Misalnya yang terkena si jamur si jahe ini kita ambil saja, atau kita ambil lah istilahnya kawan-kawan, kita singkirkan dan kita buang ini, atau kita bakar. Ini saya ini cukup efektif apabila kita budidaya jahe yang di lahan sempit kawan-kawan ya. Dan apabila kita dalam konsep dalam pengendalian hama penyakit menggunakan pestisida, kita menggunakan pestisida nabati saja ya. Kita menggunakan yang pertama adalah serai, daun sirsak, sama si bawang putih. Bawang putih ini biasanya akan mengendalikan si jamur dan si nematoda yang terdapat di dalam tanah, dan juga si serai juga nanti mengendalikan sebarnya kutu-kutu dan juga si daun sirsak kawan-kawan ya. Jadi kita langsung saja. Bahan pestisida nabati yang pertama adalah si bawang putih dihaluskan ya. Iya, dimasukkan ke aqua sekitar 5 siung saja cukup untuk takaran 1,5 liter air. Bahan yang kedua adalah serai ya. Serai ini nanti kita tumbuk saja atau kita haluskan, tergantung di lapangan, bisa juga di blender juga bisa, tergantung kondisi kita di lapangan ya. Ini kita buat si serainya 4. Iya, masukkan ke botol. Oke. Siap. Itu bahan yang ketiga adalah daun sirsak. Kita masukkan kembali, kita tumbuk, kita haluskan supaya ekstrak nanti cepat dia keluar. Dari situ dia akan bentuk
menjadi cairan. Ya, semua bahan masukkan ke dalam botol. Dan semua bahan ini nanti kita diamkan selama 1 kali 24 jam. Kita diamkan dan juga kita simpan di daerah atau di tempat yang tidak kena sinar matahari langsung ya. Semua bahan dicampur dan air dimasukkan. Sesudah sekali 24 jam baru siap kita aplikasikan. Yang lucu. Oke, bahan sudah selesai, tinggal kita diamkan selama 1 kali 24 jam ya, dan dikocok kembali. Ini sudah saya buat formulanya. Ini sangat cukup efektif. Ya. Ini dia caranya ya. Langsung saja kita saring. Kita masuk apa dulu? Oke, begini dia. Ini sudah selesai selama interval 1 kali 24 jam ya, dan kita sisihkan di tempat wadah yang lebih bersih. Ini dia. Jadi formula kita sudah bisa kita pakai. Dan kita ini bisanya kita incerkan 1:10 ya. Dan usahakan pengendalian menggunakan pesticida. Oke ya, kita menggunakan 1:10 aja ya, kita encerkan. Dan juga kita menggunakan si sabun cair ini bertujuan supaya zat perekat ya, supaya tidak mudah menguap atau supaya tidak tercuci oleh air hujan ya. Ini usahakan ini 1 tetes saja kawan-kawan ya, jangan sampai berlebihan, karena ini dampak negatifnya bisa membakar si daun tanaman kita, menjadi biasanya akan mati, biasanya itu akan kuning-kuningan begitu kawan-kawannya. Ini efektif kekurangannya. Jadi usahakan 1 tetes saja supaya ini tanaman kita tidak menghindari namanya overdosis ya, kira-kira seperti itu. Ini dia, kita kocok dulu. Ini caranya begini. Dari bawah sampai ke tanah tidak masalah ini. Ya. Kita tutup dulu ini. Mana tahu jatuh. Gini dia. Ya. Ini jamur begini kawan-kawan harus cepat diatasi ya, supaya rimpangnya tidak busuk dan bisa kelama-lamaan bisa namanya gagal panen jadinya. Ini harus cepat diatasi. Oke, sekianlah kawan-kawan bagaimana pengendalian si penyakit pada tanaman jahe organik kawan-kawan. Semoga bermanfaat bagaimana cara kita, pengendalian kita secara organik saja, murah meriah dan pastinya ramah lingkungan ya. Dan saya kira cukup sekian ya. Oke, salam organik, salam Pak Tani BS.